Kisah dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang hidupnya hanya seorang diri. Ia adalah Ande Lumut. Karena usianya telah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk berkelana bersama sahabatnya, Bejo, untuk mencari jodoh. Setelah bertahun-tahun lamanya, ia tak kunjung menemukan jodohnya. Hingga pada suatu sore, perbekalannya habis. Ia pun memutuskan untuk bermukim di desa Dadapan. Ketika mereka sampai di desa Dadapan, terlihat Bu Rondo sedang membersihkan halamannya. Jo, bagaimana ini? Perbekalan kita sudah habis. Rasanya aku sudah tak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Benar deh, aku pun juga sudah lelah. Bagaimana kalau kita bermukim saja di desa ini untuk sementara, Jay? Iya, Jo. Bagaimana kalau kita meminta tolong kepada Mbok itu, Jo? Boleh deh, cobalah kau tanyakan padanya. Permisi, Mbok. Bolehkah kami meminta izin untuk beristirahat sebentar di rumah, Mbok? Kami sedang dalam perjalanan dan kami sangat lelah sebab perbekalan kami habis, Mbok. Siapa kamu ini, Nak? Mau pergi kemana kalian? Nama saya Ande Lumut, Mbok, dan ini sahabat saya, Bejo. Kami sedang dalam perjalanan untuk mencari jodoh, Mbok. Betul, Mbok. Sudah bertahun-tahun kami berkelana, namun Andi tak kunjung menemukan jodohnya. Siap sekali kalian, Nak. Bagaimana kalau kalian tinggal saja di rumah Mbok ini sampai kalian menemukan jodohnya? Kebetulan Mbok juga hidup sebatang kara. Bolehkah seperti itu, Mbok? Apakah kami tidak merepoti, Mbok? Tidak, Nak. Mbok juga akan membantu kalian menemukan jodohnya. Terima kasih, Mbok. Butuh waktu lama, kabar pencarian jodoh untuk Ande Lumut pun tersebar dengan cepat, bahkan hingga ke desa di seberang sungai. Sementara itu, di desa seberang sungai, hiduplah seorang janda dengan keempat anaknya. Kuning, ayo cepat sisir rambutku. Kuning, cepat ambilkan aku makanan. Aku lapar sekali. Kuning, bawakan aku segelas air minum. Kelenting Kuning hanya diam dan menuruti semua yang diperintahkan. Bahkan dia sering dibentak oleh putirinya dan diperlakukan tidak layak oleh ketiga kakaknya. Kuning, cepat kemari. Iya, Bu. Dasar anak malas, dipanggil tidak segera datang. Cepat, siapkan baju dan perhiasan yang bagus untuk ketiga kakakmu. Untuk apa, Bu? Sudah, jangan banyak tanya kamu. Cepat, lakukan saja perintahku. Baik, Bu. Kelenting Kuning pun bergegas melaksanakan perintah ibunya. Mendengar sang ibu berteriak, ketiga kakak Kelenting Kuning pun menghampirinya. Ada apa ini, Bu? Mengapa kita harus memakai ini semua? Wow, cantik-cantik sekali baju ini, Bu. Apakah kita akan berpesta? Asyik, aku suka pesta. Diamlah kalian ini, cepatlah dandan yang cantik, lalu ayo kita berangkat ke desa Dadapan. Hah? Ngapain, Bu? Ada apa di sana? Iya, Bu. Kenapa kita harus ke desa seberang? Mbok Rondo di Dadapan memiliki anak laki-laki yang tampan. Namanya Ande Lumut. Dia sedang mencari jodoh di sana. Sudah, cepat persiapkan diri kalian. Wah, apakah itu berarti Ande Lumut akan memilih di antara kita bertiga, Bu? Ya makanya, cepatlah berdandan. Baik, Bu. Ketiga kelenting bersaudara itu bergegas berdandan dengan sangat mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang paling bagus dan perhiasan yang indah. Oh, cantik sekali aku pakai anting emas ini. Siapa ya gadis yang akan dipilih oleh Ande Lumut? Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan pemuda tampan itu. Saat mereka sedang asyik berdandan, Kelenting Kuning hanya bisa melihat dari kejauhan. Sadar sedang diamati oleh Kelenting Kuning, Kelenting Biru pun memerintahkan Kelenting Kuning untuk pergi.
Ngapain kamu di sini? Sana pergi, mengganggu saja. Sana, cuci baju kotor-kotor itu. Hai Kak. Kelenteng kuning bergegas pergi ke sungai. Sebenarnya, kelenteng kuning juga ingin datang ke desa Dadapan karena ia juga ingin segera menemukan jodohnya. Namun, ia merasa tak berdaya karena dilarang oleh ibu tirinya. Ketika sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seorang nenek tua datang menghampirinya. Wahai Tuan Putri. Ya Nek, apa ada yang bisa dibantu? Pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan jodohmu. Aku sungguh ingin datang ke sana, tapi aku tidak bisa pergi, Nek. Aku tidak memiliki pakaian yang layak untuk datang ke sana. Aku pun tidak diperbolehkan ibuku berangkat ke sana. Tidak apa-apa, Tuan Putri. Berangkatlah apa adanya. Hatimu sudah cukup menjadi perhiasan bagimu. Bawalah tongkat ini. Jika nanti kamu butuh bantuan, gunakanlah tongkat ini. Baik, terima kasih, Nek. Lalu nenek itu pergi meninggalkan kelenteng kuning. Tanpa berpikir panjang, kelenteng kuning bergegas kembali ke rumah untuk bersiap-siap pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu tirinya telah berangkat terlebih dahulu menuju tempat sayembara. Sesampainya di tepi sungai, mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam. Selain itu, tidak ada satu perahu pun yang nampak di tepi sungai itu. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai ini? Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apakah syaratmu itu? Katakanlah. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya, asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Iya betul. Kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai. Akhirnya, ketiga bersaudara itu menerima persyaratan Hiu Kangkang agar dapat menyeberangi sungai. Satu persatu mereka pun mencium si Hiu Kangkang. Karena kalian telah memenuhi syarat, baiklah aku akan mengantarkan kalian ke seberang sungai. Tak lama kemudian, kelenteng kuning pun tiba di tepi sungai. Ketika Hiu Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, kelenteng kuning menolaknya. Dia tak ingin mencium Hiu Kangkang. Kalau kau tak mau memenuhi syaratku, aku tidak akan mau mengantarkanmu ke tepi sungai. Aku tidak akan mau menciummu, si Hiu Kangkang. Cepat, antarkan aku ke tepi sungai. Hiu Kangkang tetap menolaknya. Kemudian, kelenteng kuning mengambil tongkatnya dan memukulkannya ke sungai. Seketika, air sungai berubah menjadi surut. Ampun wahai seorang gadis, baiklah aku akan mengantarkanmu tanpa syarat apapun, naiklah ke punggungku. Sesampainya di tepi sungai, Hiu Kangkang meminta kelenteng kuning untuk mengembalikan air sungai. Aku mohon wahai seorang gadis, kembalikan air sungai ini, aku tidak bisa hidup tanpa air ini. Baiklah, Hiu Kangkang. Kelenteng kuning kembali memukulkan tongkatnya ke sungai. Seketika, air sungai kembali seperti semula. Sesampainya di desa Dadapan, kelenteng kuning bertemu dengan ibu dan ketiga saudara tirinya. Setelah melihat kelenteng kuning, ketiga saudara dan ibu tirinya nampak tak suka. Tak berapa lama kemudian, sayembara pun dimulai. Semua kelenteng itu mengikuti sayembara, menunjukkan kecantikannya di depan andi-andi lumut. Namun, tak seorang pun dari mereka yang dipilih oleh andi-andi lumut. Wah, teman sekali kamu. Coba lihat aku, bukankah aku sangat cantik?
Hai nenek lumut, coba perhatikan baju dan perhiasanku ini. Sangat indah bukan? Sepertinya kita akan jadi pasangan yang sangat serasi. Ah, apa-apaan kalian ini? Ande-ande lumut tidak akan memilih kalian, tapi dia pasti akan memilihku. Benar kan Ande? Karena ketika kakak beradik ini saling berebut, mereka pun bertengkar. Di tengah pertengkaran mereka, Kelenteng Kuning datang dengan kelelahan dan baju sederhananya. Akan tetapi, dengan penampilan itu justru membuat Ande-ande lumut terpaku dan tertarik. Siapa gadis cantik di luar itu? Bukankah dia juga anakmu? Kenapa kamu kemari? Dia hanya anak diriku, ande-ande lumut. Siapakah namanya, Bu? Aku telah memutuskan untuk memilih dia untuk jadi istriku. Kenapa kamu memilih Kelenteng Kuning, gadis yang tidak cantik dan pakaian jelek? Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang gadis dari pakaian dan parasnya saja. Aku tidak memilih ketiga anakmu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Aku memilih Kelenteng Kuning, karena dia lulus ujian menolak untuk mencium Yuyu Kangkang. Kemudian Yuyu Kangkang tiba-tiba muncul dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada semua orang yang hadir di situ. Yuyu Kangkang, jelaskan kepada mereka apa yang telah terjadi. Aku adalah makhluk yang ditugaskan untuk memberikan persyaratan pada para gadis yang mengikuti sayembara, dan benar, mereka semua telah menciumku agar aku bisa membantu mereka menyeberangi sungai, dan hanya satu gadis yang menolak untuk memenuhi persyaratan itu. Kemarilah, wahai Kelenteng Kuning. Bersediakah engkau ikut denganku pulang ke rumah, wahai Kelenteng Kuning? Ya Tuan, saya bersedia. Setelah menerima pinangan itu, Kelenteng Kuning, ande-ande lumut, dan Bejo pamit kepada Mbok Rondo untuk pulang ke daerah asalnya. Karena ande-ande lumut telah menemukan jodohnya, kami pamit pulang ya Mbok. Mbok, kami pamit pulang ya, Mbok. Terima kasih atas kebaikan Mbok selama ini. Iya nak, hati-hati di jalan. Diketahui bahwa ternyata ande-ande lumut merupakan pemuda kaya raya yang sedang menyamar sebagai pemuda miskin. Mereka bertiga pun berangkat pulang, dan ande-ande lumut dan Kelenteng Kuning pun hidup berbahagia. Sementara itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desa Seberang dengan penuh amarah dan kekesalan.